Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila. Saya ingin menjelaskan tentang self injury, penyebabnya apa, cara penanganannya bagaimana, dan pandangan Islam mengenai self injury. Jadi self injury ini adalah perilaku menyakiti dan melukai diri sendiri yang dilakukan secara sengaja. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari gangguan perilaku yang terkait dengan sejumlah penyakit kejiwaan. Nah, self injury dapat berupa tindakan melukai tubuh dengan benda tajam atau benda tumpul seperti menyayat atau membakar kulit, memukul tembok dan membenturkan kepala dan mencabuti rambut. Penderita self injury ini juga dengan sengaja menelan sesuatu yang berbahaya seperti cairan deterjen atau obat nyamuk, bahkan menyuntikkan racun ke dalam tubuh itu bisa saja terjadi. Um, Lalu, apa sih alasan-alasan seseorang bisa melakukan self injury? Nah, di sini ada berbagai alasan seseorang bisa menyakiti diri sendiri. Nah, self injury ini dilakukan untuk melampiaskan atau mengatasi emosi yang berlebih yang tengah dihadapi, misalnya stres, marah, cemas, benci pada diri sendiri, sedih, kesepian, putus asa, mati rasa, atau rasa bersalah. Bisa juga sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu. Eh, jadi yang dirasakan para self injury ini, contohnya ada rasa pikiran di kepala dan sakit hati yang ada di hati. Nah, jadi dia um, membagi rasa itu di fisiknya juga. Nah, tadi berbagai alasannya itu contohnya dari masalah sosial ya. Pelaku self injury ini rentan terjadi pada orang yang mengalami bullying. Karena korban bullying dia menjadi tertekan, bisa jadi apa? Jadi melakukan self injury. Nah, terus bisa jadi karena trauma psikologis, kehilangan orang yang dicintai, menjadi korban kekerasan emosional, fisik, atau seksual, bisa membuat seseorang merasa hampa dan mati rasa dan rendah diri. Mereka menganggap dengan menyakiti diri sendiri ini bisa mengingatkan dirinya bahwa ia masih hidup dan merasakan sesuatu yang layak sama seperti orang lain. Terus bisa jadi karena gangguan mental. Self injury ini juga bisa muncul sebagai gejala dari beberapa penyakit mental seperti gangguan mood, depresi, gangguan makan, dan PTSD, yaitu gangguan stres pasca trauma. Nah, ciri-ciri pelaku self injury ini seperti apa? Orang yang memiliki tendensi untuk menyakiti diri sendiri ini tidak menunjukkan gejala yang khas. Pelaku self injury ini biasanya dilakukan saat mereka sendirian dan tidak di tempat umum. Namun beberapa ciri-ciri berikut ini menandakan seorang memiliki kecenderungan untuk menyakiti sendiri. Kalau kalian melihat orang yang memiliki sejumlah luka di tubuhnya atau memiliki bekas luka seperti bekas luka sayat di pergelangan tangan, luka bakar di lengan, paha, dan badan, atau memar di buku jari tangan. Umumnya mereka akan menyembunyikan luka tersebut dan akan menghindari bila ditanya seperti kayak menutupi dengan seperti ini, contohnya menutupi lengannya supaya tidak ada orang yang melihat dan mengetahuinya. Lalu dia cenderung memperlihatkan gejala depresi seperti suasana hati yang buruk, sering merasa sedih, menangis, dan tidak memiliki motivasi dalam hidup. Sulit bersosialisasi, baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Mereka lebih suka menyendiri dan enggan berbicara dengan orang lain. Cenderung tidak percaya diri atau menyalahkan diri sendiri atas masalah apapun yang terjadi. Jadi apabila contohnya nilainya dia jelek, terus dia kayak aduh nih salah gue nih karena gue nggak gini-gini. Terus apabila seorang mengalami musibah, salah gue nih, terusnya gue bisa bantu dia karena dia gini-gini, cenderung menyalahkan diri sendiri. Terus orang yang melakukan self injury sering mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya untuk menyembunyikan luka-luka serta bekas lukanya. Bahkan perilaku self injury ini beresiko bisa sangat fatal, yaitu risiko paling tertinggi yaitu bunuh diri. Nah, apa sih nih penanganan untuk mereka yang self injury? Sebelumnya jika kalian memiliki teman yang mungkin menurut kalian terdeteksi bahwa dia self injury atau dia pernah cerita kayak gue pernah nyayat tangan gue atau apa, uh, aku mohon banget buat kalian temenin orang itu karena uh, dengan cara seperti itu kalian bisa membantunya tanpa kalian ketahui, dengerin ceritanya, menemani di saat-saat sulitnya. Terus kalau penanganan self injury ini biasanya mendapat perawatan khusus dari keahlian jiwa seperti psikolog ataupun psikiater.
psikolog atau psikiater akan melakukan pemeriksaan untuk mendiagnosis pelaku self injury ini untuk menentukan apa penyebabnya. Penanganannya akan diberikan sesuai penyebab munculnya perilaku ini. Ya, bisa jadi perawatan medis, terapi dan konseling. Eh, Terapi dan konseling ini dilakukan sama psikiater ya untuk mengetahui apa masalah penyebabnya. Terus selain menjalani terapi dan pengobatan yang sudah disebutkan di atas, yang mengalami tendensi untuk menyakiti diri sendiri juga disarankan untuk tidak menyendiri. Carilah dukungan sosial, psikologis dari teman, keluarga, atau kerabat terdekat. Menyingkirkan benda-benda tajam, uh, menyingkirkan benda-benda tajam seperti ada jika di sebelahnya itu seperti benda tajam yang ada di sekitarnya. Apabila di sekitarnya ada benda tajam, maka harus kita jauhkan benda-benda kimia, obat-obatan yang bisa digunakan untuk melukai diri sendiri. Lalu apalagi orang yang mengalami self injury ini bisa bergabung dengan kegiatan yang positif. Semisal dia ada di lingkungan kampus, dia bisa bergabung dengan organisasi, kegiatan himsi, atau dia bisa gabung dalam UKM-UKM yang ada di kampusnya. Terus menghindari konsumsi minuman keras dan narkoba ini wajib banget karena orang yang self injury ini mungkin cenderung lebih bisa terpengaruh untuk minuman keras dan narkoba. Terus mengalihkan perhatian ketika ada keinginan untuk melakukan self injury. Rutin berolahraga, mencukupi waktu tidur dan istirahat, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Buat kalian yang mengalami self injury, saran aku untuk kalian menggambarkan kupu-kupu di lengan kalian dengan spidol yang berwarna merah untuk sebagai pengalihan dari semuanya itu. Jadi setiap kali kalian ingin melakukannya, kalian gambar kupu-kupu aja di sini dengan spidol yang berwarna merah. Anggap aja itu luka yang udah kalian buat sebelumnya. Lalu bagaimana nih ya pandangan dalam Islam mengenai self injury ini? Nah, kita akan bahas mengenai pandangan Islam tentang self injury ini. Hukum Islam tentang melukai diri sendiri ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang melukai diri sendiri ini itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk menganiaya diri sendiri dan perbuatan yang mendatangkan mudarat tanpa ada manfaatnya. Masuk perbuatan mudarat karena tidak mengalami tanpa ada manfaatnya gitu. Biasanya orang-orang yang melakukan mengenai diri sendiri ini adalah mereka yang imannya lemah dan kurang mengamalkan rukun iman dan rukun Islam menurut pandangan Islam. Terus dalil-dalilnya juga ada nih yang melarang perbuatan melukai diri sendiri. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 57, Allah SWT berfirman, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amal-amal mereka. Dan Allah sangat benci kepada orang-orang yang melakukan perbuatan zalim, yaitu contohnya kayak tadi melukai diri sendiri itu termasuk dari perbuatan zalim karena menganiaya diri sendiri. Ada lagi di Quran Surat Ar-Rum ayat 9, Allah tidak menzalimi mereka, maksudnya manusia, tetapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Terus dalam hadis riwayat Muslim, Allah SWT berbilang, wahai para hambaku, sesungguhnya telah aku haramkan atas diriku perbuatan zalim dan aku jadikan ia diharamkan di antara kamu, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Ada kisah dari sahabat yang melukai dirinya sendiri, lalu Nabi Muhammad SAW memohonkan ampun untuknya. Dari Jabir bahwa Atufail bin Amr ad-Dausi mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah Anda mau berlindung di sebuah benteng yang kokoh dan kuat? Benteng itu milik suku Daus di zaman Zahiliyah. Namun Nabi SAW tidak menerima tawaran itu karena kebaikan yang telah Allah Azza wa Jalla siapkan bagi orang-orang Ansar. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Atufail bin Amr juga berhijrah bersama dengan seorang laki-laki dari sukunya, atau di suku Daus. Kemudian mereka tidak suka tinggal di Madinah. Laki-laki tersebut sakit dan menjadi gelisah. Dia mengambil anak panah miliknya lalu memotong sendi kedua jarinya, kedua tangannya mengalirkan darah lalu dia mati. Nah, kemudian Atufail bin Amr bermimpi melihat kawannya itu dengan keadaan yang baik, namun dia menutupi kedua tangannya.
Maka Tufail bin Amr bertanya kepadanya, apa yang telah dilakukan oleh Rabbmu kepadamu? Dia menjawab, dia telah mengampuniku dengan sebab hijrahku kepada nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian At-Tufail bertanya lagi, kenapa aku melihatmu menutupi kedua tanganmu? Dia menjawab, ada yang mengatakan kepadaku, kami tidak memperbaiki bagian tubuhmu yang telah kamu rusakkan sendiri. Nah, kemudian Tufail menceritakan mimpinya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berdoa, wahai Allah Azza wa Jalla, ampunilah juga kedua tangannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi seperti itu ya. Jadi orang yang melukai diri sendiri ini selain dilarang oleh agama, juga dalam kehidupan sehari-hari juga itu memang tidak bagus karena banyak mendatangkan mudorotnya. Terus ada juga di sini hukuman bagi orang yang melukai dirinya sendiri. Dari penjelasan yang saya bilang tadi, ada hukumannya juga, yaitu dijanjikan neraka pertama. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 30, dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Serem ya. Terus mendapatkan siksa yang setimpal. Seseorang yang bunuh diri dengan meminum racun, maka di neraka ia juga akan meminum racun tersebut tanpa berkesudahan. Bila ia menikam dirinya dengan alat tajam, maka di neraka tubuhnya juga akan ditikam berkali-kali. Intinya apa yang telah dilakukan akan kembali pada dirinya sendiri di akhirat kelak. Nauzubillahi min zalik ya. Dari Sabit bin Dahak radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia disiksa dengan alat tersebut pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu diharamkan surga. Jadi Jundub bin Abdullah berkata, Nabi SAW bersabda, dahulu pada umat sebelum kalian ada seorang lelaki yang terluka, dia tidak sabar, kemudian dia mengambil pisau, dan dia potong sendiri tangannya, belum lagi darahnya kering. Orang itu pun meninggal dunia. Kemudian Allah Ta'ala berkata, hambaku telah mendahului aku dengan nyawanya, maka aku haramkan baginya surga. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Abu Bukhari dan Muslim. Nah, cara menghadapi cobaan hidup setiap manusia yang hidup di dunia pasti tak terlepas dari cobaan, kondisi. Kondisi ini sangatlah wajar. Ada orang yang mendapatkan cobaan ringan, sedang, dan ada pun yang berat. Semua itu terjadi semata-mata karena Allah Ta'ala ingin menguji seberapa kuat iman kita. Sebagaimana firman-Nya, Quran Surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa dibiarkan saja, mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Untuk menghadapi cobaan hidup, terdapat beberapa hal yang bisa kita lakukan, yaitu pertama bersabar. Cobaan harus dihadapi dengan sabar dan berusaha ikhlas. Percayalah bahwa selalu ada hikmah dari setiap perkara untuk mencari ketenangan dalam Islam dan mendapatkan jiwa tenang dalam Islam. Hendaklah memperbanyak amalan istighfar dan bersyukur terhadap kondisi yang ada. Cara bersyukur menurut Islam dengan mengucapkan alhamdulillah dan menerima apa-apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT juga berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45, Allah bilang, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang bersyukur. Lalu kita berdoa saat menghadapi kesulitan, sebaiknya kita berdoa kepada Allah SWT untuk memohon agar diberikan kemudahan dan kekuatan. Sebenarnya tidak ada cobaan yang lebih kemampuan kita hanya perlu berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla, dan jika perlu lakukan sholat tahajud untuk muhasabah hati di malam hari ya. Tidak berputus asa, sesulit apapun keadaan kita di dunia ini, janganlah berputus asa. Kasih sayang Allah kepada hambanya sangatlah besar, maka itu tidak boleh menyerah terhadap rahmat Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dijelaskan dalam dalil. Contohnya Quran Surat Al-Hijrah ayat 56, Ibrahim berkata, tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Dan Quran Surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Demikian penjelasan dari saya. Intinya, apabila mungkin orang yang sedang menonton video ini sedang mengalami self injury, untuk menahan perbuatannya dengan menggambar kupu-kupu dengan spidol merah di pergelangan jarinya. Dan untuk kalian yang memiliki teman yang memiliki self injury ini, untuk
lebih menemaninya dia, mendengarkan curhatannya, mendengarkan keluh kesahnya. Hal ini sangat berguna dan membantu mereka. Eee, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada salahnya. Makasih.